Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Lord Clan Chief, Lord Zhengfa, Senior, aku baik-baik saja. Maaf telah membuat kalian semua khawatir, kata Chu Feng. Bagus. Sangat menyenangkan bahwa teman muda Chu Feng masih hidup. Di kursi batu, Tantai Yinjian mengeluarkan suara riang. Tetua Tantai, apakah kamu benar-benar berpikir itu hal yang baik bahwa aku masih hidup? Balas Chu Feng. Chu Feng mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tantai Yinjian, dan ekspresi wajahnya tidak ramah sama sekali. Teman muda Chu Feng, apa yang kamu bicarakan? Ini semua berkatmu bahwa kami dapat mencapai tempat ini. Jika bukan karena kamu, kami mungkin sudah mati. Apa yang telah kamu lakukan untuk kami, itu semua terukir dalam ingatan kami. Kami tentu saja berharap tidak ada yang terjadi padamu, kata Tantai Yinjian. Namun jika aku masih hidup, apa yang klan kamu lakukan terhadap klanku benar-benar tidak dapat diselesaikan seperti ini, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, kerumunan dan termasuk Tantai Yinjian mengungkapkan perubahan ekspresi. Mereka semua bisa mengatakan bahwa Chu Feng tidak mudah ditangani seperti kepala klan Chu Heavenly Clan. Kemungkinan besarnya, dia benar-benar berencana untuk mendapatkan keadilan bagi klannya. Saat Chu Feng berbicara, dia berjalan ke Tantai Heavenly Clansmen dan menunjuk 5 orang. Kamu dan kamu. Kamu berlima, cepat berdiri, kata Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, 5 anggota klan surgawi Tantai mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah Tantai Yinjian. Mereka hanya berdiri setelah Tantai Yinjian mengangguk. Kamu berlima telah membunuh klanku, apakah kamu mengakuinya atau tidak? Tanya Chu Feng. Apa? Mendengar kata-kata itu, 5 irang klan surgawi Tantai berubah pucat. Mereka tidak tahu bagaimana Chu Feng bisa mengetahui bahwa mereka berlimalah yang telah membunuh klan surgawi Chu. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang pernah mengakuinya kepada siapapun. Lebih jauh lagi, dengan betapa kacau situasi sebelumnya, kemungkinan besar bahkan orang yang hadir pun tidak akan tahu itu adalah mereka. Adapun Chu Feng, dia bahkan tidak hadir sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa menentukan dengan begitu akurat, bahwa itu adalah perbuatan mereka? Sebagai pria, apakah kamu orang-orang yang tidak berani mengakui apa yang telah kamu lakukan? Tanya Chu Feng dengan dingin. Memang benar, aku telah membunuh mereka. Salah satu dari 5 orang itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya berani mengakuinya. Dan selanjutnya, dia membusungkan dadanya saat mengucapkan kata-kata itu. Seolah-olah apa yang dia lakukan tidak salah, tetapi lebih merupakan prestasi yang luar biasa. Aku melakukannya. Mengikuti orang pertama, 4 orang yang tersisa juga mengakuinya secara berurutan. Mereka berlima sangat percaya diri. Mereka benar-benar berbeda dari penampilan mereka yang sebelumnya malu dan penuh pertobatan. Hal itu bisa dimengerti. Lagi pula, mereka hanya mengadakan pertunjukan sebelumnya. Mereka tahu dalam hati mereka, bahwa klan surgawi Chu tidak berani melakukan apapun pada mereka. Karena Chu Feng bersikeras agar mereka mengakui tindakan mereka, mereka memutuskan untuk mengakuinya, dan mereka akan melihat apa yang bisa dilakukan Chu Feng. Baiklah, Chu Feng mengangguk. Kemudian, jejak kekejaman melintas di mata Chu Feng. Wush! Chu Feng melambaikan tangannya, dan mengirimkan kekuatan bela dirinya. Dengan suara teredam, kelima orang klan surgawi Tantai semuanya meledak. Mereka berlima semuanya dibunuh oleh Chu Feng. Melihat itu, banyak orang membuka mulut lebar-lebar dengan takjub. Termasuk Tantai Yinjian, tidak ada seorang pun yang hadir yang telah mengantisipasi, bahwa Chu Feng akan sangat berani untuk benar-benar membunuh klan surgawi Tantai. Chu Feng, beraninya kamu, menjerit. Seorang klan surgawi Tantai segera mengecam Chu Feng. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia segera menjerit kesakitan. Dia bukan hanya orang yang menyerang Chu Feng. Para klan surgawi Tantai yang sebelumnya berlutut, dan yang mengaku telah melukai klan surgawi Chu, mereka semua jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan di wajah mereka. Mereka meraih dantian mereka, dan melolong kesedihan saat mereka berguling kesakitan. Semua dantian mereka telah ditembus. Kultivasi mereka, semuanya telah lumpuh. Itu adalah perbuatan Chu Feng.
Chu Feng adalah orang yang telah menghancurkan dantian mereka. Sementara kematian bisa dihindari, tapi kalian semua tidak bisa diampuni, kata Chu Feng. Chu Feng benar-benar dingin dan tanpa perasaan saat mengucapkan kata-kata itu. Wajahnya yang dingin membuat takut orang banyak setelah mereka melihatnya. Kejam, dia sangat kejam. Kekejaman Chu Feng tidak hanya dilihat dari tindakan kejamnya. Kekejamannya juga hadir dalam bagaimana dia berani menantang kekuatan yang lebih besar, dan berani bertindak tanpa ampun melawan klan surgawi Tantai. Kurang ajar, kamu berani membunuh klan kami. Chu Feng, apakah kamu sudah bosan hidup? Segera, banyak orang tua klan surgawi Tantai berdiri dengan marah. Mereka tampak seperti berencana untuk melahap Chu Feng. Benar saja, perilaku mereka sebelumnya hanyalah kepura-puraan. Ketika klan mereka benar-benar dihukum, mereka mengungkapkan fitur jelek mereka. Cih, mengapa aku tidak berani? Chu Feng berbicara dengan jijik. Bocah sombong, apakah kamu pikir Tantai Heavenly Clan kami menjadi penurut? Jika kami tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu besarnya langit dan bumi. Teriak tetua itu. Saat yang tetua Tantai Heavenly Clan berbicara, dia melepaskan kekuatan bela diri untuk menyerang Chu Feng. Menjerit. Namun, meskipun ia mengirim kekuatan bela diri untuk menyerang Chu Feng benar-benar tidak terluka. Tapi sebaliknya, dialah yang dikirim terbang. Ketika dia mendarat, dia sudah terluka parah. Itu kepala klan Chu Heavenly Clan. Itu adalah kepala klan Chu Heavenly Clan yang telah mengalahkan tetua Tantai Heavenly Clan. Apa-apaan ini? Apakah kamu masih tidak puas dengan membunuh Chu Heavenly Clansman kita, dan sekarang ingin membunuh jenius klan kita, dan juga membunuh dermawan yang menyelamatkan hidupmu? Kepala klan Chu Heavenly Clan bertanya dengan suara tegas. Tidak hanya dia memiliki ekspresi marah di wajahnya, tetapi matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, dia memiliki ekspresi yang sangat sulit di wajahnya. Semua orang tahu bahwa dia tidak akan benar-benar melakukan apapun pada klan surgawi Tantai. Namun pada saat itu, dia memiliki ekspresi yang tajam di wajahnya. Jika seseorang memprovokasi kepala klan Chu Heavenly Clan pada saat itu, mereka kemungkinan akan berakhir sekarat. Kamu, melihat kepala klan Chu Heavenly Clan yang begitu ganas dan unuh tekad, para tetua klan surgawi Tantai yang menyerang Chu Feng sebelumnya tidak lagi berani bertindak ceroboh. Mereka semua mengalihkan pandangannya kepada Tantai Yinjian. Namun, mereka menemukan bahwa Tantai Yinjian telah menutup matanya. Dia muncul seolah-olah dia tidak lagi akan ikut campur dalam masalah ini. Ini membawa kepanikan besar bagi klan surgawi Tantai. Bahkan jika tetua tertinggi mereka tidak berencana untuk melakukan apapun, lalu siapa yang akan menyelamatkan mereka? Meskipun mereka merasa sangat tidak berdamai, tapi mereka tidak lagi berani bertindak dengan kurang hati-hati. Terima kasih ketua klan. Chu Feng menggenggam tinjunya dengan hormat untuk mengucapkan terima kasih. Chu Feng, sepertinya kamu tahu semua orang yang menyerang klan kami. Bawa mereka semua ke sini. Tenanglah, dengan orang tua ini di sini, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepadamu. Kata kepala klan Chu Heavenly Clan dengan serius. Dia memang berpikir untuk berkompromi sebelumnya. Namun setelah Chu Feng membunuh 5 klan surgawi Tantai itu, dia akhirnya berubah pikiran. Sementara dia bisa meninggalkan orang lain, tapi dia tidak bisa meninggalkan Chu Feng. Chu Feng adalah harapan klan surgawi Chu mereka. Bahkan jika dia akan mengorbankan dirinya sendiri, dia harus menjaga Chu Feng agar tetap aman. Chu Feng menggenggam tinjunya lagi. Kemudian, dia menyapu pandangan dinginnya di antara kerumunan. Orang-orang yang menyerang Chu Heavenly Clansman aku sebelumnya, itu tidak terbatas hanya pada klan surgawi Tantai. Jika kamu sendiri mengakui kesalahanmu, itu masih ada waktu luang. Jika kamu memaksaku untuk bertindak, maka kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahanmu. Kata Chu Feng dengan suara yang sedingin es, dan tatapannya agak suram. Setiap kata-katanya terdengar seperti datangnya kematian, dan mereka dipenuhi dengan tekanan. Melihat Chu Feng seperti itu, bahkan para pengamat merasa takut. Adapun orang-orang yang telah menyerang Chu Heavenly Clansman, mereka secara alami bahkan lebih takut. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir. Ketika tatapan Chu Feng mendarat pada orang-orang yang telah menyerang Chu Heavenly Clansman, hati mereka tidak hanya bergetar, tetapi mereka juga segera berkeringat dingin.
Bukan karena mereka pengecut, tapi sebaliknya, itu karena mereka tahu bahwa mereka telah terkena tatapan langsung Chu Feng, dan Chu Feng juga tahu siapa mereka. Maka dari itu, tidak ada cara bagi mereka untuk menyembunyikan kebenaran. Tuan Muda Chu Feng, kami salah, kami mengaku salah. Kami dirasuki oleh keserakahan, tolong beri kami kesempatan lagi. Orang-orang dari berbagai kekuatan lain semuanya berdiri dan langsung berlutut di tanah. Mereka bukan orang tanpa martabat, dan juga bukan pengecut. Hanya saja, karena mereka adalah orang-orang yang salah, dan Chu Feng berperilaku sedemikian kejamnya, jadi mereka tahu bahwa menonjol dan mengakui kesalahan mereka adalah pilihan terbaik. Setelah semua, Chu Feng bahkan berani membunuh orang-orang dari klan Surgawi Tantai. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bertahan? Jika mereka menonjol dan mengakuinya, maka kemungkinannya mereka masih bisa hidup. Kalau tidak, kemungkinannya juga tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Selain orang-orang yang menyerang Chu Heavenly Clansman-ku, mereka yang menyerang orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar, cepatlah nyah dari sini, tambah Chu Feng. Begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, belum lagi orang-orang dari berbagai kekuatan di seluruh Starfield Martial Ancestor, bahkan orang-orang dari alam atas Cilio Kosem hebat terkejut. Ketidakpercayaan hadir di mata mereka yang bingung. Itu benar-benar masuk akal bagi Chu Feng untuk membalas klan Surgawi Chu. Tapi situasi ini, mungkinkah Chu Feng berencana untuk membalaskan dendam mereka juga? Chu Feng berencana untuk membalas kesalahan yang diderita oleh orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar. Hanya saja, tindakan Chu Feng menyebabkan orang-orang yang sebelumnya bertindak seperti penonton dan menikmati pertunjukan, mereka sekarang merasa muram dan khawatir. Karena mereka takut dengan Chu Heavenly Clan, mereka tidak menyerang Chu Heavenly Clansman. Namun, itu tidak terjadi untuk kekuatan lain dari alam atas Cilio Kosem besar. Kekuatan lain dari alam atas Cilio Kosem besar hanyalah semut di mata mereka. Jadi dalam hal korban, kekuatan lain menderita korban jauh lebih besar daripada klan Surgawi Chu. Itu akan menjadi satu hal jika Chu Feng berencana untuk mengekspos dan merawat orang-orang yang telah menyerang klan Surgawi Chu. Lagi pula, hanya sejumlah kecil orang yang berani menyerang mereka. Namun jika Chu Feng ingin mengekspos orang-orang yang telah menyerang orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar, itu akan berarti bahwa sebagian besar orang yang hadir tidak akan bisa lepas dari bencana. Tuan Muda Chu Feng, ini agak berlebihan bukan? Kami dapat memahami keinginanmu untuk membalaskan dendam klan Surgawi Chu kamu. Karena bagaimanapun, kamu telah menunjukkan kepada kami rahmat dan dermawanmu. Dengan logika dan kewajiban moral, kita seharusnya tidak melukai klan kamu. Namun, hubungan seperti apa yang dimiliki orang-orang dari alam atas Cilio Kosem besar denganmu? Seorang pria tua yang sudah lanjut usia bertanya. Orang itu bukan orang biasa. Dia adalah salah satu seseorang dari 10 klan Surgawi Agung, yaitu seorang tetua dari klan Surgawi Puyang. Klanku adalah tuan dari alam atas Cilio Kosem besar. Semua makhluk hidup dari alam atas Cilio Kosem besar berada di bawah perlindungan klan aku. Namun kamu masih bertanya kepadaku, hubungan seperti apa yang mereka miliki denganku? Kata Chu Feng sambil tertawa mengejek. Kemudian, dia menambahkan, untuk bahkan tidak memahami sedikit prinsip ini, apakah posisimu sebagai tetua dari klan Surgawi Puyang hanya untuk pertunjukan? Tambahnya, wajah tetua itu berubah pucat karena marah. Namun dia tidak tahu bagaimana cara menyangkal Chu Feng. Karena bagaimanapun, apa yang dikatakannya memang masuk akal. Tuan dari Alkem atas memang memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Hanya saja, mayoritas besar penguasa alam atas tidak menegakkan tugas ini. Seiring waktu berlalu, banyak orang telah melupakannya. Pada saat itu, Chu Feng bisa dikatakan telah mengingatkan mereka tentang tugas yang sudah lama terlupakan itu. Apakah kalian semua berpikir aku sedang bercanda? Baiklah, kamulah yang memaksaku untuk bertindak, kata Chu Feng. Wush! Tiba-tiba saja, Chu Feng mengangkat tangannya. Kekuatan bela diri tanpa batas dilepaskan dari telapak tangannya. Kemudian Chu Feng melambaikan tangannya, dan kekuatan bela dirinya berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Wush wush wush! Menjerit. Suara jeritan terdengar berulang kali, dan banyak orang yang tertusuk oleh pedangnya. Dengan wajah sedih, mereka jatuh ke tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, dantian mereka semua sudah tertusuk. Chu Feng sebenarnya benar-benar menyerang kerumunan.
Melihat itu, bagaimana mungkin orang-orang yang telah menyerang orang-orang dari alam atas Ciliocosm besar sebelumnya, itu berani berpura-pura tidak tahu lagi. Satu demi satu, mereka berdiri dan mulai meminta maaf kepada kekuatan alam atas Ciliocosm besar. Belum lagi yang lain, bahkan kekuatan dari alam atas Ciliocosm besar tidak berani percaya, bahwa dengan status rendah mereka, mereka dapat memperoleh permintaan maaf dari begitu banyak orang dari kekuatan utama. Orang harus tahu bahwa banyak dari orang yang meminta maaf kepada mereka, itu adalah orang-orang dari 10 klan surgawi agung. Pada saat yang sama ketika mereka merasa heran, orang-orang dari berbagai kekuatan alam atas Ciliocosm besar mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Rasa terima kasih juga memenuhi mata mereka. Mereka tahu bahwa kehormatan yang mereka terima pada saat itu, ini bukan karena mereka kuat, tapi sebaliknya, itu karena Chu Feng. Chu Feng yang keluar dan membela mereka. Setelah orang-orang meminta maaf, Chu Feng tidak lagi memberikan hukuman berat. Niat Chu Feng sangat sederhana. Mereka yang telah membunuh klannya secara alami harus membayar dengan nyawa mereka. Dan bahkan, itu belum semuanya. Chu Feng juga melakukan ini untuk mendapatkan keadilan bagi klan surgawi Chu-nya, dan juga mendapatkan keadilan bagi orang-orang dari alam atas Ciliocosm besar. Dia telah mencapai tujuan itu. Dengan demikian, tidak perlu baginya untuk menjadi lebih kejam dan memusnahkan semua yang telah melakukan kesalahan. Karena bagaimanapun, itu masih bukan waktu yang tepat untuk melakukan itu. Karena orang-orang itulah yang salah, maka dengan demikian mereka hanya bisa menerima hukuman yang sesuai dari Chu Feng. Di sisi lain, jika dia memusnahkan mereka semua, dia mungkin benar-benar akan memulai perang. Aku tidak pernah berpikir kalian semua akan berterima kasih ketika aku memasuki gerbang hitam gelap. Namun aku sudah pasti tidak membawa kalian semua ke sini, itu karena seberapa kuat kekuatan yang berdiri di belakangmu. Jadi kalian semua, dengarkan baik-baik, kalian sebaiknya tidak melakukan kesalahan hanya karena ada kekuatan besar di belakang kalian. Jika kamu melakukan kesalahan, maka kamu sebaiknya berharap tidak ditangkap olehku, Chu Feng. Karena kalau tidak, aku tidak peduli jika kamu adalah kaisar surgawi sekalipun, maka aku, Chu Feng, pasti tidak akan bertindak sopan kepadamu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tidak lagi peduli dengan kerumunan. Dia tahu betul bahwa tidak ada yang benar-benar akan menyerah padanya, dan tidak ada yang akan benar-benar takut padanya ketika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Mungkin orang-orang itu tidak berani melawannya sekarang. Namun mereka mengejeknya di dalam hati mereka, dan bahkan berpikir tentang cara membalasnya. Namun sekarang tidak ada yang penting, dan dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Lagi pula, dia tahu bahwa suatu hari nanti, semua orang yang hadir akan memujanya dari lubuk hati mereka, dan itu sama seperti yang dilakukan orang-orang dari alam biasa 100 perbaikan dan orang-orang dari 9 provinsi benua. Mungkin mereka masih menjadi ahli dunia yang kuat saat ini. Namun itu tidak untuk Chu Feng. Tempat ini bukan tempat yang akan dihentikan oleh Feng, tempat itu hanyalah batu loncatan baginya untuk melanjutkan perjalanan. Chu Feng, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kepala klan Chu Heavenly Clan tiba di samping Chu Feng. Meskipun dia kuat dan bersemangat, tapi kepala klan Chu Heavenly Clan masih sangat mengkhawatirkannya setelah secara pribadi melihatnya memasuki gerbang hitam gelap yang menakutkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.